Bab 261, titik pengembalian. Begitu mereka berlima sampai di pintu masuk, mereka mendengar keributan. Ketika mereka berbelok di tikungan terakhir, mereka melihat apa yang terjadi. Burung sampah. Ada 3 burung sampah yang saling mendorong menjauh dari lubang yang dibuat Sang di dinding, sementara ada lebih banyak lagi burung sampah yang melihat dengan gugup ke bawah dari lubang di atas. Jelas sekali, mereka telah mencium bau mayat Meat Adept, dan mereka ingin memakannya lebih dari apapun. Idiot, komentar Soran. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan gua begitu mereka masuk. Namun, demi mayat, mereka memutuskan untuk membuang nyawa mereka. Kelompok itu melihat ke arah burung sampah sebentar sebelum memasuki gua. Salah satu burung sampah dengan cepat memperhatikan mereka dan mengoceh. Burung sampah lainnya segera menoleh ke manusia. Bang! Burung sampah yang berkoak melompat, memasukkan kepalanya ke dalam lubang, dan menelan mayat itu dalam sekejap sementara perhatian lainnya teralihkan. Burung sampah lainnya menyadarinya, tapi mereka tidak melakukan apapun terhadap burung yang mencuri makanan mereka. Tidak ada gunanya melawan burung sampah lainnya. Namun, mata mereka akhirnya terfokus pada kelompok tersebut. Burung sampah di atas juga memandang kelompok itu dengan keserakahan. Burung sampah tidak diketahui berburu secara berkelompok, tetapi jika beberapa dari mereka berdekatan, mereka dapat bekerja sama untuk sementara. Ketiga pemburu itu menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa mereka aman, tetapi jantung mereka masih berdetak lebih cepat setelah melihat kelompok berbahaya tersebut. Mereka bisa menangani 1 burung sampah, bahkan mungkin 2, tapi jumlahnya hampir 10, termasuk yang melihat ke bawah dari lubang. Mengomel, salah satu burung sampah di atas tiba-tiba berkoak dengan suara khawatir dan lari. Burung sampah lainnya di atas dengan cepat memusatkan pandangan mereka pada Soran dan juga melarikan diri. Ini bukan makanan. Ketiga burung sampah di gua mencoba melompat keluar melalui lubang, tapi mereka tidak bisa melompat cukup tinggi. Bersinar, distorsi hijau menyelimuti ketiga burung sampah, dan sesaat kemudian, mereka hancur menjadi beberapa bagian. Soran telah melepaskan mantra bila angin. Kita tidak boleh lupa bahwa Soran adalah prajurit sihir. Meskipun Soran terutama fokus pada jalur prajuritnya, dia masih memiliki kemampuan sihir dari penyihir sejati yang lebih lemah. Tak satu pun dari 4 orang lainnya mempertanyakan Soran tentang mengapa dia melakukan itu. Burung sampah adalah ancaman bagi hutan liar. Mereka berlima berjalan ke tengah dan menyiapkan jimat mereka, kecuali Soran, karena dia tidak membutuhkannya. Bang! Soran dengan santai melompat, menciptakan kawah besar di bawahnya, dan dia dengan ringan mendarat di luar. Ketika ketiga pemburu itu melihat itu, perasaan keagungan memasuki hati mereka. Ketinggian yang dibutuhkan untuk mencapai lubang itu tidak dapat mereka capai, dan hal itu akan tetap demikian untuk waktu yang lama. Namun, Soran dengan mudah melompatinya seolah itu tidak ada. Sang tidak merasa seperti ketiga orang lainnya. Tujuannya sudah jauh melampaui panggung komandan. Selain itu, Sang juga bisa keluar dari gua tanpa jimat. Paling-paling, dibutuhkan 2 ledakan. Mungkin dia bahkan bisa keluar hanya dengan 1. Tapi sama seperti orang lain, Sang menyiapkan jimatnya dan mengaktifkannya. Wind mana berkumpul di sekitar Sang, dan dia melompat. Wind mana digunakan dengan memperluas momentum Sang, dan hanya 3 detik kemudian, Sang juga keluar dari gua. Yang lain mengikuti, dan semua orang akhirnya melihat bagian luar lagi. Itu tidak istimewa. Itu hanyalah gurun. Saat ini, hari sudah sore, dan jumlah pemburu telah berkurang sedikit, yang berarti semakin banyak binatang buas yang berkeliaran. Berburu di Wastelen adalah tindakan penyeimbang yang berbahaya. Masuk pada saat dengan terlalu banyak pemburu, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Masuk pada saat dengan terlalu sedikit pemburu, Anda akan dikepung oleh binatang buas dan mati. Pada sore hari, mereka masih boleh berburu, namun begitu malam tiba, mereka harus pergi. Apakah kamu sudah selesai berburu hari ini? Soran bertanya. Ya, jawab Sarah. Soran mengangguk. Kalau begitu, izinkan aku menemanimu kembali. Tim mulai berlari dan langsung menuju Warriors Paradise, mengikuti Soran. Dengan Soran menemani mereka, mereka tidak perlu berhati-hati. Sebuah perjalanan yang memakan waktu lebih dari 1 jam, selesai hanya dalam 10 menit. Kami tidak memiliki returnal talisman, komentar Sarah. Aku tahu mantranya. Jangan khawatir, kata Soran. Jimat pengembalian adalah jimat yang memungkinkan para pemburu untuk langsung memasuki surga prajurit dengan melompat. Tapi tentu saja jimat ini jauh lebih mahal dibandingkan jimat lainnya. Bagaimanapun, jimat itu diperlukan untuk melemparkan seseorang dengan aman ke ketinggian lebih dari 2 km. Mana yang banyak, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan jimat kecil yang dibutuhkan untuk keluar dari gua. Akhirnya, mereka berlima tiba tepat di bawah Warriors Paradise. Mereka belum pernah melihat Warriors Paradise dari sudut ini, dan kota ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Berada dalam bayang-bayang raksasa surga prajurit dan tidak bisa melihat puncaknya dari bawah sana membuat mereka merasa kecil. Beberapa penjaga dengan 2 balista berdiri di dekat mereka dengan sikap bosan. Ini adalah titik yang ditunjuk untuk para pemburu yang kembali, dan titik ini harus bebas dari ancaman apapun, itulah sebabnya para penjaga ada di sini. Oh, hei, Soran, kata seorang petugas berseragam perak ketika dia melihat Soran. Halo, Charles, kata Soran sambil tersenyum. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?
Petugas dan Soran berbincang singkat tentang topik yang tidak penting hingga Soran mengatakan bahwa mereka harus pergi. Petugas itu mengangguk dan segera melakukan pemeriksaan rutin terhadap semua orang, sama seperti penjaga di gerbang. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, Sarah berjalan ke titik pengembalian yang ditentukan. Itu adalah lingkaran sihir yang kompleks di tanah, lebarnya beberapa meter. Lingkaran ajaib ini akan memandu jimat untuk memberikan koordinat yang benar. Tanpa itu, jimat itu akan melemparkan seseorang langsung ke udara tanpa batasan apapun. Mantra sengaja dirancang seperti ini. Lagi pula, bagaimana jika seseorang membeli jimat, mendapatkan barang selundupan, dan memasuki surga prajurit lagi dari lokasi tanpa pengawasan? Oleh karena itu, jimat tersebut memerlukan lingkaran sihir untuk berfungsi, yang memaksa para pemburu untuk mendekati penjaga yang ditempatkan, yang dapat memeriksanya. Sarah mempersiapkan dirinya, dan Soran mengucapkan mantra. 2 detik kemudian, wind mana dalam jumlah yang mengerikan berkumpul di sekitar Sarah, dan lingkaran sihir di bawahnya mulai bersinar. Sesaat kemudian, wind mana yang kacau menjadi teratur. Kamu bisa melompat, kata Soran. Bang, Sarah melompat, dan gelombang angin menyapu semua orang. Tim melihat Sarah pada dasarnya terbang menjauh, dan beberapa detik kemudian, dia mendarat di Warriors Paradise. Selanjutnya giliran Elfer, dan setelah itu giliran Astor. Soran menyelesaikan mantranya. Kamu bisa melompat, katanya pada Sang. Sang menyipitkan matanya dan melompat. Siapa? Sang merasa dirinya diserang oleh angin yang sangat kencang saat dia mencapai kecepatan yang belum pernah dia capai sebelumnya dalam hidupnya. Dia melihat ke samping dan melihat dunia di sekitarnya dengan cepat tenggelam. Perasaan yang aneh. Akhirnya, momentum Sang menjadi semakin lambat. Dan ketika Sang berada sekitar 3 meter di atas tembok, momentumnya berhenti, dan dia terlempar ke depan dengan ringan sejauh beberapa meter. Akhirnya, Sang dengan ringan mendarat di dinding Warriors Paradise. Bab 262, Pihak yang bersalah. Bergerak, beri ruang untuk yang berikutnya. Salah satu penjaga memberitahu Sang dengan kesal. Sang pindah ke samping, dan beberapa detik kemudian, Soran muncul di atas tembok. Soran melakukan percakapan yang menyenangkan dengan penjaga yang ditempatkan sekali lagi sebelum memimpin tim menuruni tembok. Dan begitulah, kata Soran sambil menoleh ke semua orang. Senang bertemu beberapa dari kalian lagi. Sarah segera pergi tanpa berkata apa-apa. Tampaknya, kontrak ajaib cukup mengganggunya. Elfer dan Astor pun berpamitan sebelum mengikuti Sarah. Sang, ikuti aku, kata Soran setelah semua orang pergi. Sang hanya mengangguk dan mengikuti Soran. Setelah beberapa menit, mereka kembali ke akademi. Soran segera membawa Sang ke gedung utama dan ke lantai 5, yang diperuntukkan bagi para guru. Keduanya memasuki kantor Soran dan duduk. Bersinar. Soran memanggil setumpuk kertas raksasa, yang membentur meja di kantornya. Lalu, dia menatap Sang sambil tersenyum. Ingin mencari tahu siapa yang menyewa pembersih. Dia bertanya. Mata Sang bersinar, dan dia mengangguk. Ceritakan padaku apa yang kamu ketahui dan siapa yang kamu curigai, kata Soran. Sang menceritakan pemikirannya tentang siapa yang menginginkan dia mati. Intinya adalah bahwa itu harus menjadi salah satu siswa. Soran mengangguk. Itulah yang kupikirkan, katanya sambil mengambil tumpukan besar kertas itu ke tangannya. Ceritakan padaku tentang semua orang yang kamu temui yang mungkin mempunyai motif menginginkan kamu mati. Sang berpikir sebentar dan memutuskan untuk menyusunnya secara kronologis. Orang yang mengikuti ujian masuk. Orang yang saya pukuli, kata Sang. Michael Bristow, kata Soran sambil mencari-cari di koran sampai dia menemukan file siswa itu. Dia berada di kelas persiapan sekarang, dan dia rata-rata. Tidak ada yang berubah untuknya. Saya sangat ragu bahwa itu dia, kata Soran. Sang mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa dialah yang akan mengirim pembersih, tapi Sang ingin teliti. Bintang Gerbon, kata Sang. Aku adalah alasan kepergian pembantu terkuatnya, dan aku menghajar kedua kroninya. Aku juga merobek rahangnya. Soran sedikit meringis, tetapi dia mencari file stars. Tubuhnya sangat kuat saat itu, berkat latar belakangnya, kata Soran. Setelah kalian berdua bertemu, semua orang di sekitarnya meninggalkannya. Dia kesulitan menyesuaikan diri selama beberapa minggu berikutnya, tapi dia akhirnya beradaptasi. Saat ini, dia berada di kelas mahir, dan dia termasuk dalam 30% teratas. Dari apa yang aku sedang membaca, dia juga berhenti menggunakan latar belakangnya. Rupanya, dia juga cukup populer di kalangan siswa lain, dan setiap kali seseorang mengungkit perilaku lamanya, dia akan marah karena malu. Keluarganya punya dana untuk menyewa pembersih sekuat itu, tapi aku ragu mereka akan melakukannya karena hanya pertengkaran antara dua siswa. Orang tuanya bahkan mungkin ingin berterima kasih karena Anda telah menaruh perhatian padanya, kata Soran. Aku ragu itu dia. Sang mengangguk, tapi dia juga terkejut tentang sesuatu. Bagaimana kamu mengetahui begitu banyak detail tentang para siswa? Para guru diharuskan melaporkan hampir semua hal tentang setiap siswa, jelas Soran. Lalu, Soran menghela nafas. Dan tugasku adalah membaca semua laporan dan membuat file. Aku benci bagian pekerjaanku yang itu. Dapat dimengerti, pikir Sang. Bagaimana dengan ketiga kroninya? Sang bertanya. Soran mendapatkan 3 nama kroni dari file stars dan memeriksanya. Kelas lanjutan. Di bawah rata-rata karena kemalasan, kata Soran sambil menyimpan file pertama.
Bukan dia. Kelas lanjutan. Berkinerja cukup baik. Itu juga bukan dia. Soran menyimpan file kedua. Yang ini sudah mati, kata Soran. Mati, Sang bertanya. Jika Sang terlibat dalam kematian orang ini. Jangan khawatir, kata Soran sambil menyimpan file itu. Dia meninggal sekitar 18 bulan kemudian di hutan liar bagian timur laut. Anda bisa membayangkan apa yang menyebabkan dia meninggal. Ular hilang, Sang bertanya. Soran mengangguk. Itu bukan dia. Saat itu, Sang mengerutkan alisnya. Setelah insiden dengan bintang gerbon, Sang hanya bertemu satu kali lagi dengan para siswa. Dan itu adalah yang terburuk. Setelah itu, Sang adalah murid biasa, dan dia bahkan tidak pernah berdebat dengan siapapun. Dia hanya tinggal sendirian dan pergi ke pelajarannya. Apakah itu salah satu dari ketiganya? Saya bertengkar terakhir kali dengan 3 siswa, kata Sang. Aku ingat, kata Soran sambil mengerutkan kening. Itu bukan hari yang menyenangkan. Sejujurnya, saat itu, saya mencoba yang terbaik untuk meyakinkan guru agar mengeluarkan Anda. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya, kata Soran dengan sedikit rasa bersalah terlihat di wajahnya. Sang mengangguk. Dia tidak terkejut Soran ingin mengusirnya saat itu. Soran tidak merahasiakan ketidaksukaannya dari Sang. Namun, Soran tidak pernah mencoba menggunakan cara curang untuk menyingkirkannya. Dia telah menyuarakan keprihatinannya kepada dekan, dan dia telah ditutup. Alih-alih mempersulit hidup Sang dengan cara curang, dia malah membatalkan masalah tersebut. Saya bisa mengerti alasannya, kata Sang. Saya menyesali keputusan saya sekarang, kata Soran. Terima kasih atas pengertian. Sang hanya mengangguk tanpa sadar. Soran memeriksa file-file itu dan mengambil 3 di antaranya. Pertama, orang yang kamu tendang, kata Soran. Soran membaca file itu. Lalu, dia mengangkat alisnya. Sang membalas mengangkat alisnya. Dia meninggalkan Akademi Prajurit 3 hari kemudian, kata Soran. Sang mengerutkan alisnya. Sekarang, mereka merencanakan sesuatu. Tapi arsipnya tidak berakhir di sini, kata Soran. Beberapa bulan yang lalu, beberapa siswa kami bertemu dengannya di luar. Itu terjadi di pertandingan mingguan antara kelas anti penyihir dan Akademi Penyihir. Rupanya, dia menjadi magang terlambat, dan dia tidak lemah, kata Soran terkejut. Sang memandang Soran dengan pandangan bertanya-tanya. Soran memeriksa file itu lagi, dan dia harus tertawa. Menarik, dia berada di bawah rata-rata di akademi kami, tapi dia dengan cepat menjadi cukup baik dalam sihir. Sungguh ironi, dia hampir dipukuli sampai mati dan meninggalkan jalur kesatria. Tapi bukannya berubah menjadi bukan siapa-siapa, dia mulai bersinar sebagai seorang penyihir. Jika aku menebak, aku yakin dia mungkin akan merasa berterima kasih padamu, kata Soran sambil terkekeh. Lagi pula, tanpamu, dia mungkin masih berada di posisi terbawah di akademi kita. Sang teringat kembali pada hari itu. Dia telah menendang pria itu dengan seluruh kekuatannya, mematahkan beberapa tulangnya, dan pria itu kejang-kejang di tanah saat dia tersedak darahnya sendiri. Siapa sangka peristiwa seperti itu akan membuat korban menemukan jalannya sendiri dan naik pangkat. Saya sangat ragu itu dia, kata Soran. Sang setuju. Selanjutnya, orang yang kamu lempar ke tanah, kata Soran. Kemudian, dia membaca file itu. Dia mengalami beberapa masalah setelah kejadianmu, kata Soran. Rupanya, selama beberapa minggu berikutnya, dia takut untuk bertanding, dan pada dasarnya dia berubah menjadi seorang pertapa. Dia menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya di kamarnya, berlatih. 2 bulan kemudian, dia keluar dari isolasi yang dilakukannya dan mengambil bagian dalam pelajaran lagi. Anehnya, pada pelajaran pertama, Mervin memperhatikan ilmu pedangnya yang halus. Dan dia menerimanya sebagai murid pribadi, kata Soran terkejut. Sang juga cukup terkejut. Saat ini, dia berada di peringkat teratas di kelasnya dalam hal ilmu pedang. Dia pada dasarnya bertindak sebagai senior di kelas dan mengajar orang lain. Lalu, Soran mencibir. Loran memanggilnya Mervin Junior. Mervin Junior, ya, pikir Sang. Mervin adalah seseorang yang jujur, dan baik hati. Sang ragu murid pribadi Mervin mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk menyingkirkan Sang. Menurutku itu bukan dia, kata Soran. Sang hanya mengangguk. Sekarang, orang terakhir, kata Soran. Pada saat itu, wajah berlumuran darah yang telah lama menghantui Sang telah kembali. Ini adalah yang terburuk. Sang sudah lama tidak memikirkan kejadian itu. Soran memeriksa file-file itu sampai dia menemukannya. Dan ketika diangkat, file tersebut dibuka beberapa kali hingga menjadi 5 file. Alis Sang dan Soran terangkat. Namun alih-alih membaca, Soran malah menyimpan file itu. Aku ingat sekarang, kata Soran. Saya ingat mengkompilasi file sebesar itu. Saya rasa kita sudah menemukan orang yang mempekerjakan si pembersih. Wajah berlumuran darah itu menghantui Sang sekali lagi. Tapi kali ini, itu terjadi di kehidupan nyata. Dan itu sangat berbahaya. Bab 263, Simon Wilbury. Simon Wilbury, putra tunggal Barones Wilbury dan Mayor Wilbury, kata Soran. Jika ibunya adalah seorang barones, itu berarti dia adalah seorang penyihir sejati, pikir Sang dengan alis berkerut. Gelar militer biasanya hanya diberikan kepada prajurit, dan sejauh yang saya tahu, seorang mayor juga biasanya berada di panggung komandan. Mereka pasti punya dana untuk menugaskan seorang pembersih.
Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak? Sang bertanya. Sebagai pewaris tunggal, Simon Wilbury seharusnya menjadi penyihir sejati dan memimpin rumah tangga Wilbury, kata Soran. Namun, dia dilahirkan tanpa afinitas. Tanpa afinitas, Sang bertanya dengan alis terangkat. Dilahirkan tanpa afinitas adalah mungkin, tapi itu jarang terjadi. Soran mengangguk. Dilahirkan tanpa afinitas membuatnya sangat sulit untuk menjadi seorang penyihir. Meskipun dimungkinkan untuk melatih sihir netral elemen, mantra semacam ini hanya menjadi lazim di dekat puncak alam mahir. Bahkan jika seseorang ingin berspesialisasi dalam elemen sihir netral, mereka masih perlu mendapatkan pengalaman dengan beberapa elemen. Jika seseorang ingin benar-benar maju di jalur sihir, mereka harus menguasai manipulasi mana. Hal seperti itu membutuhkan latihan. Tetapi karena mantra netral elemen sangat mudah, seperti mana shield atau mana step, atau sangat sulit, seperti mind red dan mana force, sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi penyihir sejati hanya dengan mengandalkan mantra netral elemen. Memulai bukanlah sebuah masalah. Menjadi penyihir sejati setelah menjadi mahir puncak bukanlah sebuah masalah. Tetapi semua yang ada di antara keduanya adalah sebuah masalah. Bayangkan Anda sedang membuat sebuah alat yang sangat besar dan rumit, tetapi Anda hanya mengetahui bagian apa yang Anda perlukan dan cara membuat bagian yang paling rumit dari alat tersebut. Anda memiliki semua bagiannya, dan Anda memiliki intinya, tetapi Anda tidak tahu bagaimana membangun semuanya. Itulah situasi yang dialami orang-orang seperti ini. Soran bersandar di kursinya. Tentu saja, masih ada cara untuk tetap sukses. Sang memandang Soran. Jalur prajurit, kan? Soran mengangguk. Dengan memperkuat tubuhmu, pikiranmu akan diperkuat, dan selama kamu tidak memiliki tubuh seorang pejuang, penguatannya juga tidak akan terlalu lemah. Simon Wilbury hanya perlu mencapai tahap komandan awal. Pada saat itu, pikirannya seharusnya sudah cukup kuat untuk melatih mantra netral elemen yang lebih kompleks. Jadi, tentu saja, orang tuanya mengirimnya ke Akademi Prajurit. Dari apa yang kudengar saat menyusun berkasnya, ayahnya lah yang mengajarinya hampir semua hal yang Simon ketahui tentang bertarung. Dan dia sangat pandai dalam hal itu, kata Soran. Sang hanya memandang Soran. Pada hari pertama, Simon berjuang untuk mendapatkan tempat pertama tidak hanya di kelasnya tetapi juga di seluruh kelas. Sang mengangguk. Itu sungguh mengesankan. Sedihnya, setelah kalah dari pejuang yang lebih berbakat, Simon kehilangan seluruh semangatnya. Sepertinya dia tidak lagi peduli untuk berada di posisi pertama, yang pada akhirnya mengakibatkan kemundurannya. Beberapa tahun kemudian, Simon masih sangat kuat, tapi dia bahkan tidak lagi berada di peringkat 5 teratas di kelasnya. Siswa lain hanya bekerja lebih keras. Masalah lainnya adalah dia sangat jarang pergi berburu, dan dia mendapatkan sebagian besar poin kontribusinya dengan mencuri sumber daya dari siswa lain. Seperti yang Anda tahu, kami tidak melarang pencurian sumber daya. Hal ini terutama untuk memberikan siswa tempat yang aman untuk belajar tentang hal-hal ini. Beberapa siswa belajar cara mencuri, yang akan membantu mereka di masa depan ketika mereka membutuhkan sumber daya. Siswa lain belajar cara melindungi diri dari pencuri. Anda lebih suka mempelajari pelajaran ini dengan hanya kehilangan poin kontribusi selama beberapa hari daripada biji yang sangat berharga yang hampir Anda dapatkan dengan mengorbankan nyawa Anda. Dan Simon Wilbury dapat dipandang sebagai semacam guru yang mengajarkan cara melindungi diri Anda dari orang-orang yang mengingini barang-barang Anda, jelas Soran. Dia cukup sukses dalam banditnya. Itu sampai dia bertemu denganmu, kata Soran. Soran mengeluarkan file Simon lagi dan menunjuk ke suatu tempat di halaman pertama yang kira-kira setengahnya. Semua yang kukatakan padamu hanya di paruh pertama halaman pertama, kata Soran, dan alasan mengapa file ini begitu panjang sepenuhnya terkait dengan perubahan dalam hidup Simon setelah kalian berdua bertemu. Hanya dengan melihat panjang filenya, Sang dapat membayangkan bahwa hari ini telah mengubah hidup Simon sepenuhnya. Apa yang terjadi setelah itu? Sang bertanya. Soran mendorong file itu lagi dan memandang Sang. Luka fisiknya telah sembuh dalam hitungan menit. Penyihir air kami sangat ahli dalam penyembuhan. Tetapi untuk minggu berikutnya, pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk melakukan percakapan normal dengan Simon. Pada pandangan pertama, dia tampak normal, tetapi setiap kali dia berbicara dengan siapapun, dia akan berbicara sangat cepat, kata-katanya tersandung, dan suaranya akan sangat tinggi. Singkatnya, dia menjadi sedikit panik begitu manusia lain berinteraksi dengannya. Soran menyandarkan kepalanya pada salah satu tinjunya saat matanya melihat file yang tergeletak di atas meja. Mervyn memberikan perhatian khusus pada Simon, dan dia berusaha membuat Simon menyesuaikan diri lagi dengan masyarakat manusia. Dan itu berhasil. Hanya 1 bulan kemudian, Simon sudah normal kembali. Namun, ada 2 hal yang tidak sama. Pertama, ketika Simon seharusnya bertanding, dia akan melakukan banyak kesalahan karena gugup. Kedua, meskipun Simon jarang berburu di masa lalu, sejak saat itu, dia tidak pernah berburu lagi. Soran menunjuk file itu lagi, 70% dari file ini adalah laporan dan evaluasi dari berbagai guru mengenai pola pikir Simon yang tidak normal dan masalahnya di akademi. Tentu saja, segalanya menjadi lebih buruk. Murid-murid lain memperhatikan betapa lemahnya Simon, dan mereka mengolok-oloknya karena bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdebat dengan mereka. Mereka menyebutnya berkemauan lemah, menyedihkan, dan memalukan bagi setiap prajurit. Setelah beberapa bulan melakukan semua ini, Simon akhirnya muak dan menyerang.
Kemarahannya meledak, dan dia mengeluarkan senjatanya. Dia mencoba membunuh siswa lain, tetapi siswa tersebut menghindari serangan tersebut dan menendang Simon hingga jatuh ke tanah. Sementara Simon menangani hal-hal ini, siswa lain terus berlatih, dan Simon bahkan tidak bisa dihitung sebagai rata-rata pada saat ini. Seorang guru tiba tak lama setelah itu, dan Simon dikeluarkan. Menodongkan senjatamu ke siswa lain tanpa mereka mencabutnya terlebih dahulu dilarang. Soran mendorong 4 dari 5 halaman file itu ke samping. Itu terjadi lebih dari setahun yang lalu, kata Soran. Dari apa yang saya dengar, dia kembali ke orang tuanya, dan mereka memberinya terapi dan pelatihan intensif. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendorong Simon maju hingga dia menjadi luar biasa lagi. Dan 5 bulan kemudian, mereka menemukan mayatnya tergantung di tali di dalam kamarnya, kata Soran. Kesunyian. Sang menarik napas dalam-dalam. Sang sudah berdamai dengan seluruh kejadian ini, tapi dia masih memiliki beberapa penyesalan. Bagaimanapun, dia memandang Simon sebagai seorang anak. Dia meninggal sekitar 7 bulan yang lalu, kata Soran sambil menatap Sang. Dan kamu bilang bahwa pembersih menyebutkan bahwa dia telah mencarimu selama sekitar 6 bulan, kan? Bab 264, tak berdaya. Sang mengerutkan alisnya. Saat ini, dia yakin bahwa pembersih itu dikirim oleh pasangan Wilbury. Hanya mereka yang punya motif, dan mereka punya dana untuk mengirimkannya. Garis waktunya juga sangat cocok. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang keluarga Wilbury? Sang bertanya. Baroness Wilbury adalah salah satu dari 5 guru di poster depan Akademi Penyihir, jelas Soran. Poster depan khusus untuk siswa dengan kedekatan racun, dan berada di dalam zona Empress Cobra, di dalam kota Danau Rawa. Mayor Wilbury adalah asisten komandan penjaga kota Danau Rawa. Secara individu, ada 2 orang di kota Danau Rawa yang lebih berkuasa dari mereka, yaitu komandan dan kepala sekolah, namun jika digabungkan, keduanya memegang banyak pengaruh. Kota Danau Rawa. Anda dapat melihat Swamp Lake City sebagai versi yang lebih kecil dan lebih lemah dari Warriors Paradise. Swamp Lake City, sama seperti Warriors Paradise, bertanggung jawab untuk membunuh binatang buas dan menjual mayat mereka. Ini adalah poster depan kemanusiaan di zona Empress Cobra, dan dibutuhkan serangan terberat pada hari kekacauan. Kota ini hanya dikalahkan oleh Warriors Paradise, yang merupakan kota paling kuat dan terbesar di wilayah Duke Werwine, dan Ice Heaven, yang merupakan tempat di mana sebagian besar bangsawan tinggal di wilayah Duke Werwine. Singkatnya, keduanya sangat kuat, kata Soran. Sang memandang Soran. Apa yang akan terjadi mulai sekarang? Soran hanya bisa menghela nafas. Meskipun kami yakin kesalahan mereka, kami tidak bisa menghakimi atau melaporkan mereka tanpa bukti. Dan kami tidak punya bukti. Sang mengerutkan alisnya. Jadi, tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka seperti sekarang, Sang, kata Soran. Meskipun Anda memiliki hubungan dengan Duke Werwine, dia tidak bisa memulai penyelidikan tanpa bukti apapun. Banyak bangsawan melakukan hal-hal yang mencurigakan, dan Duke mengetahui hal ini. Jika Duke tiba-tiba mulai menyelidiki orang, sejumlah besar bangsawan akan berangkat ke wilayah Duke Mithril. Greenwind County akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan Duke Werwine tidak bisa mengambil risiko itu, jelas Soran. Jadi, aku seharusnya tidak melakukan apapun. Sang bertanya. Soran menghela nafas lagi. Bukannya kamu tidak boleh melakukan apapun. Tapi kamu tidak bisa melakukan apapun. Sang mengangkat alisnya. Secara teoritis, kamu bisa melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Kamu bisa menyewa seorang pembersih. Kamu bahkan bisa melakukannya sendiri selama kamu tetap bersembunyi. Aku tidak menyuruhmu untuk tetap diam seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Wajar jika kamu membalas jika ada yang menyerangmu, dan tak seorang pun akan menyalahkanmu karenanya. Namun, Anda tidak punya uang atau kekuatan untuk melakukan apapun. Jadi, meskipun Anda seharusnya melakukan sesuatu, Anda tidak bisa melakukannya. Kamu terlalu lemah. Sang mengertakkan gigi karena frustrasi. Soran pada dasarnya memberitahu Sang bahwa Soran tidak akan keberatan jika Sang membunuh pasangan itu. Bahkan dekan pun tidak akan mendapat masalah. Duke Werwine tidak akan mengatakannya, tapi dia mungkin juga tidak akan keberatan, selama Sang tidak ketahuan. Semua orang pada dasarnya memberi lampu hijau pada Sang untuk membalas dendam. Tapi Sang tidak punya sarana. Bisakah Sang meminta bantuan? Tentu, tapi apa gunanya? Saat ini, nyawa Sang tidak dalam bahaya selama dia tidak meninggalkan Warriors Paradise. Selain itu, tidak ada seorang pun di atas panggung umum yang secara teknis menyerangnya. Bukan berarti Sang hanya menunggu kematiannya saat ini. Meskipun dia tidak bisa melawan keduanya, untuk saat ini, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan tidak pergi ke tempat terpencil. Dan dia seharusnya meminta bantuan dalam situasi seperti ini. Pertama-tama, Sang tidak suka meminta bantuan, tetapi yang lebih penting, bagaimana jika hal serupa, atau bahkan lebih buruk, terjadi di masa depan. Jika Sang bahkan tidak bisa melewati krisis sekecil ini, bagaimana dia bisa berharap untuk mencapai puncak? Bagaimana ketika Sang menjadi pejuang paling kuat? Pada saat itu, semua musuhnya adalah penyihir. Jika Sang membutuhkan bantuan, apakah dia akan mendapat bantuan? Sang tahu bahwa dia tidak bisa bergantung pada orang lain dalam setiap krisis. Aku benci ini, pikir Sang. Seseorang mencoba membunuhku, tapi aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan.
Ini adalah saat pertama Sang benar-benar mendapatkan konfirmasi atas keyakinan awalnya mengenai dunia ini. Sejak awal, Sang mendapat kesan bahwa ini adalah dunia di mana tidak ada yang penting selain kekuasaan. Namun, selama beberapa tahun berikutnya, Sang mengalami banyak pengalaman yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ada banyak orang yang tidak membiarkan kekuasaan menentukan tindakan mereka. Tapi sekarang, Sang melihat apa yang dia takuti sejak dia tiba di dunia ini. Seseorang yang lebih kuat darinya telah melawannya, dan Sang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sang teringat akan persidangan itu. Saat itu, Sang merasakan ketidakberdayaan tanpa harapan yang muncul tepat sebelum seseorang yang lebih kuat darinya memutuskan untuk membunuhnya. Perasaan ini serupa namun intensitasnya lebih lemah. Tidak ada yang dilakukan Sang yang bisa menghentikan hal ini terjadi selama dia memberi mereka kesempatan. Soran memperhatikan Sang diam-diam dengan ekspresi yang kompleks. Soran adalah seseorang yang sangat menghargai kerjasama, namun ia juga telah melalui banyak kesakitan, teror, dan ketidakberdayaan. Dia tahu persis bagaimana perasaan Sang. Bagaimanapun, dia pernah mengalami situasi yang sangat mirip di masa lalu. Meskipun Soran menghargai kerjasama dan empati, dia bukanlah anak yang naif dan polos. Jika dia perlu membunuh, dia tidak akan ragu melakukannya. Hanya saja dia lebih suka mencari cara lain. Keheningan beberapa detik berlalu. Jadi, tidak ada yang bisa kulakukan selain melindungi hidupku sendiri. Sang bertanya. Secara teoritis, Anda bisa meminta bantuan seseorang, kata Soran. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal itu. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat di masa depan, Anda harus belajar bagaimana menghadapi situasi ini sendiri. Sang mengangguk. Saya memiliki pemikiran yang sama. Beberapa detik keheningan berlalu. Ini berarti aku tidak bisa meninggalkan Warriors Paradise lagi, komentar Sang. Ada kemungkinan besar bahwa pasangan Wilbury akan mengirimkan pick adept cleaner berikutnya, kata Soran. Jika kamu pergi berburu atau mengunjungi tempat lain, kemungkinan besar kamu tidak akan kembali. Terlebih lagi, petugas kebersihan sekarang seharusnya mengetahui tentang penampilan barumu sekarang. Selama kamu tidak mengubah tinggi badan, bentuk badan, dan senjatamu lagi, kamu tidak akan bisa menipu pembersih pekerjaan mereka. Aku tahu, kata Sang. Setelah itu, Sang berdiri. Aku perlu berpikir. Terima kasih atas bantuanmu, ucapnya sambil berbalik hendak meninggalkan kantor. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelepon saya, kata Soran ketika Sang meninggalkan kantornya. Setelah Sang pergi, Soran melihat ke pintu kantornya yang tertutup. Contoh pertamanya ketika seseorang yang lebih kuat darinya mengincarnya, kata Soran pada dirinya sendiri dengan nostalgia. Sudah lama sejak hal itu terjadi padaku. Sementara Soran mengingat kembali masa mudanya, Sang memasuki kamar lamanya di lantai pertama gedung utama. Sang bahkan tidak melihat ke ruangan yang belum pernah dia masuki selama setahun terakhir dan langsung duduk. Dan untuk waktu yang lama, Sang tidak bergerak. Aku benci ini. Dia berpikir lagi sambil bangkit dari tempat tidurnya. Tetapi tidak banyak yang bisa kulakukan untuk saat ini, pikirnya sambil melihat ke tengah kamarnya. Kecuali untuk meningkatkan kekuatanku. Dan tidak sampai 2 menit kemudian, Sang sudah kembali berlatih. Semakin cepat dia menjadi cukup kuat untuk membunuh ahli puncak, semakin cepat dia bisa meninggalkan surga prajurit. Dan semakin cepat dia bisa membuat pasangan Wilbury menyia-nyiakan kekayaannya dengan membunuh pembersih lainnya. Bab 265, menunggu di gerbang. Sang tidak bisa melakukan apapun selain meningkatkan kekuatannya. Di satu sisi, rasanya sangat menyesakan, tetapi Sang tahu bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Meskipun meningkatkan kekuatannya tidak akan membantunya saat ini, itu akan membantunya di masa depan. Selama bulan berikutnya, Sang fokus penuh pada pelatihan. Seringkali, dia tetap berada di dalam kamarnya, melatih ilmu pedangnya, tapi dia juga terkadang keluar untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada guru. Mervyn telah menjawab sebagian besar pertanyaan Sang karena dia adalah pelatih yang bertanggung jawab mengajarkan ilmu pedang. Ketika Mervyn melihat Sang lagi, dia memperhatikan bahwa mata Sang tidak tampak bingung dan apatis lagi. Kamu berubah menjadi lebih baik, kata Mervyn. Sang tidak ingin membahas topik itu dan menanyakan pertanyaannya, yang dijawab Mervyn dengan tuntas. Karena Sang belum pernah berhubungan dengan seni bela diri tingkat lanjut manapun di masa lalu, gaya bertarungnya telah cukup kuat. Memperkenalkan seni bela diri yang lebih kuat kepadanya tidak akan lagi membuatnya tersesat, itulah sebabnya Mervyn sekarang menggunakan seni bela diri yang sudah mapan untuk menjawab pertanyaan Sang. Memperkenalkannya pada teknik-teknik ini sekarang adalah waktu yang tepat. Sang belajar banyak hal baru berkat inspirasi dan kerja keras para pendahulunya. Hal terpenting yang ditunjukkan Mervyn kepada Sang adalah sesuatu yang pada dasarnya mencakup semua teknik di akademi. Menggunakan domain secara maksimal. Sang belum bisa membuat domain, tapi mempelajari cara menggunakannya dengan benar mungkin bisa membantunya membuat domainnya sendiri. Jika saya dapat membuat domain saya sendiri, saya dapat maju ke tahap umum puncak tanpa masalah apapun. Secara teori, aku bisa mencapai panggung komandan dengan itu, tapi itu akan membuatku menjadi biasa-biasa saja. Sebenarnya, Sang sudah berencana untuk mencapai tahap menengah umum, tapi dia ingin melakukannya secara perlahan. Sang saat ini tidak membutuhkan uang karena dia telah memperoleh jumlah yang sangat besar selama 3 bulan terakhir, tetapi Sang tetap ingin mengambil jalan lambat.
Memajukan ke tahap umum menengah membutuhkan biaya sekitar 100.000 emas bagi para prajurit, yang merupakan jumlah uang yang besar bagi mereka. Mereka perlu membeli pil dan obat-obatan yang secara kiasan memasukkan mana ke dalam tubuh mereka. Seseorang dapat membandingkannya dengan memperbesar perut dengan terus-menerus makan berlebihan. Jika seseorang mendapatkan obatnya, ia hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk maju. Dan apa metode lambatnya? Pelatihan. Sama seperti di Soldier Stage. Melewati rute ini akan membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun bagi para pejuang untuk maju. Tapi Sang tidak akan memakan waktu lama. Sang tidak hanya memiliki kemauan keras untuk melewati rasa sakit yang luar biasa demi kekuatannya, namun kerugian yang berbeda telah berubah menjadi keuntungan dalam kasus ini. Biaya afinitasnya. Dalam pertempuran, melukai diri sendiri untuk menyerang selalu merupakan suatu kelemahan. Tapi, selama latihan, ini bagus. Hanya dengan melepaskan ledakan es dan api sebagai alternatif, Sang dapat menghancurkan bagian tubuhnya dengan sangat tepat dan metodis, yang kemudian akan dia sembuhkan dengan tubuh prajuritnya dan generasi pasifnya. Berapa lama yang dibutuhkan Sang untuk mencapai tahap umum menengah dengan cara ini? Sekitar 2 bulan. Ya, dalam 2 bulan, Sang akan mencapai tahap umum menengah. Namun, Sang tidak akan bisa berlatih tanpa diganggu selama 2 bulan ini. Lagi pula, dia sudah punya janji. Sekitar 1 bulan setelah Sang memulai pelatihannya lagi, dia dipanggil ke depan sekolah sekitar 1 jam sebelum fajar. Langit masih gelap ketika Sang sampai di pintu masuk sekolah. Dia tidak melihat orang lain hadir, yang berarti dia yang pertama. Sang hanya menunggu di sisi gerbang sampai yang lain tiba. Sang juga memperhatikan bahwa Guru Loran menjaga gerbang, seperti setiap malam. Dia yakin Guru Loran telah memperhatikan dan mengenali Sang, tetapi rupanya Guru Loran tidak ingin mengatakan apapun kepada Sang. Aku hanyalah salah satu dari sekian banyak murid, pikir Sang. Para guru di sekolah dan akademi memperlakukan siswanya seperti kertas fotokopi, dan mereka juga umumnya tidak merasa terlalu dekat dengan sebagian besar siswanya. Hanya sebagian dari pekerjaan. Sang menunggu dalam diam selama beberapa menit hingga orang kedua muncul. Itu adalah seorang pria dengan rambut pendek berwarna hijau, dan dia membawa pedang panjang tapi tipis dengan hanya satu ujung. Saat Sang melihat pedang itu, dia teringat pada yang satu. Dia memiliki senjata yang hampir sama. Sang tahu bahwa dia akan bepergian bersama 4 orang lainnya yang juga telah menjalani prosedur tersebut, dan ini pasti salah satu dari mereka. Pria itu tidak terlalu tinggi, dan dia memandang Sang dari kejauhan. Kami tidak sendirian, sela Sang pada siswa itu sebelum menunjuk ke arah Guru Loran dengan kepalanya. Tidak apa-apa, jawab siswa itu dengan santai. Sang mengangkat alisnya. Wakil Dekan Soran mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi merahasiakan prosedurnya mulai hari ini dan seterusnya, ujarnya. Sang memandang Loran, tapi Loran masih bersikap seolah dia tertidur. Bagaimana bisa? Sang bertanya. Karena hasilnya tidak penting, kata siswa itu sambil mengangkat bahu. Jika kami mendapat izin, kami akan mengumumkannya. Jika kami tidak mendapatkannya, metodenya akan tersebar ke seluruh dunia. Sang menggaruk dagunya dengan alis berkerut. Penjelasan itu masuk akal. Kamu tidak sabar, kan? Siswa itu bertanya. Untuk sesaat, Sang menjadi gugup, tetapi dia segera menyadari bahwa siswa tersebut tidak mengetahui identitas kedua Sang. Sang hanya mengangguk. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kata siswa itu dengan penuh rasa hormat. Sang hanya memandang siswa itu dengan cemberut. Aku tidak melakukan apapun untukmu. Tapi kamu melakukannya, kata siswa itu. Tanpa Anda, prosedur ini tidak akan bisa saya jalani. Suara siswa itu bergetar sedikit ketika dia memikirkan kembali prosedurnya sendiri. Aku hampir mati. Kalau saja rasa sakitnya sedikit lebih parah, aku tidak akan berada di sini sekarang. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kalian, saya akan tetap menerima prosedur tersebut, namun kemungkinan besar saya akan mati karenanya, jelas siswa tersebut dengan tulus. Sang hanya memandang siswa itu dengan ekspresi yang rumit. Dia merasa tidak melakukan sesuatu yang layak disebut. Lagi pula, Sang bahkan tidak memikirkan orang lain saat menjalani prosedurnya. Dia melakukannya semata-mata demi kekuatannya sendiri, bukan yang lain. Saya tidak punya niat membantu orang lain, kata Sang. Aku hanya tertarik pada kekuatanku sendiri. Tidak ada yang perlu kau ucapkan terima kasih padaku. Terima saja ucapan terima kasihnya, kata Guru Loran sambil berhenti bertingkah seolah dia sedang tidur. Aku tidak bisa terus mendengarkan ini. Sang memandang siswa itu lagi, tetapi dia tidak yakin apakah dia harus menerima ucapan terima kasih tersebut. Dengar, kata siswa itu. Saya tahu bahwa Anda tidak pernah memikirkan saya atau siapapun yang mengejar saya. Saya juga sangat membutuhkan kekuasaan, itulah alasan mengapa saya melakukan prosedur ini sejak awal. Sama seperti Anda, saya tidak memikirkan semua orang yang datang setelah saya. Namun, baik kamu disengaja atau tidak, tindakanmu telah membantuku. Kamu mungkin tidak memiliki niat, tetapi tindakanmu tetap membantuku. Siswa itu tersenyum. Dan tindakan lebih penting daripada niat. Sang mengerutkan alisnya. Jika kamu melihatnya seperti ini, tentu saja. Maka, tidak masalah. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.